Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'dah. Anak-anak sekalian, para santri di Ma'had Tahfidz Quran Tarbiyah Sunnah Bandung Barat yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV, para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa membahas beberapa kesalahan orang yang sholat. Terakhir di hari Jumat yang lalu kita sudah membahas hukum memejamkan mata ketika sholat. Karena sunnahnya melek, membuka mata, kecuali apabila ada gangguan seperti gambar, tulisan, dan yang sejenisnya. Kita terus ke kesalahan berikutnya. Di antara kesalahan orang di dalam sholat ketika berdiri adalah banyak bergerak secara iseng tanpa ada kebutuhan. Apapun jenis gerakannya, umpamanya baik garuk-garuk teater, artinya apa? Menggaruk tapi padahal tidak gatal, sekedar iseng gitu, segar monyet, atau mengubah posisi kopiahnya kalau diarah pakai imamah, atau mengelus-elus jenggot seperti ini, atau lihat ke saku gitu, berapa uangnya, atau jenis gerakan lain yang dilakukan secara iseng. Ini termasuk kesalahan. Ada ulama yang menyatakan siapa yang bergerak tanpa alasan apapun lebih dari 3 kali berturut-turut batal sholatnya. Ada walaupun ini pendapat yang syar'i. Berkata mu'allif bin akhra'il musallin, al-harakatu za'idatu fi sholah allati la hajata laha siwal abath wal lahan wal i'rad an khusu' fi sholah katasbihil asabi wa tadrifil a'rafir wa tahrik al-mustamir lil qadamain wa taswiyatil imamah abil aqal wa nazar fi sa'a wa limtil izar wa nahwi dhalik mimma yubtilu ajruha. Di antara kesalahan orang yang sholat adalah melakukan gerakan tambahan di dalam sholat yang tidak ada keperluannya, sekedar iseng, sekedar lalai berpaling dari kekhusyuan di dalam sholat. Seperti umpamanya membunyi-bunyikan sendi-sendi jari lagi gini, trok, trok, katanya, lagi gini, trok, 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 katakan, sekedar iseng. Atau membersihkan kuku sambil sedekah sambil atau bahasa kitanya edek al-tahrik al-mustamir lil qadamain, menggerak-gerakkan kaki secara terus-menerus. Ini kan, ini edek namanya. Bahasa Indonesianya apa? Ya ada edek aja. Atau meluruskan kopiah, meluruskan imamah, atau orang Arab ada apal namanya. Jadi setelah sorban di atasnya itu ada tali yang lingkar, itu namanya apa? Di ini ya
dibenerin lagi, kalau imamah diginiin, keturunin lagi, dan seterusnya. Yang tidak termasuk gerakan sholat dilakukan secara iseng itu bisa merusak dan bisa membatalkan banyak pahala. Khusyuk adalah ruhnya sholat, intinya sholat. Maka disyariatkan bagi setiap mukmin untuk memperhatikan hal ini dan bersungguh-sungguh meraih kehusuan. Adapun membatasi gerakan lebih dari 3 kali dianggap membatalkan sholat, maka ini tidak ada dalil dari Nabi SAW. Itu hanya perkataan salah satu di kalangan para ulama tanpa adanya dalil. Tapi dimakruhkan bergerak secara iseng dalam sholat apabila gerakannya berturut-turut, tidak henti-henti, maka bisa batal sholatnya. Tapi kalau hanya sedikit dan dianggap lumrah atau wajar, maka tidak apa-apa dan tidak merusak sholatnya, terlebih kalau ada alasan. Umpamanya gatal, boleh digaruk. Karena kalau tidak digaruk, gatalnya semakin lama semakin menyengat, maka bisa-bisa badannya gerak-gerak menahan rasa gatal tersebut. Jadi menggaruk ada hajat, ada keperluan untuk bergerak, maka tidak apa-apa. Suatu saat Nabi SAW melihat orang-orang menggerak-gerakkan tangan-tangan mereka ketika sholat. Kadang-kadang bukan begini, padahal tidak ada apa-apa. Kadang-kadang diturunkan, diberi-beri begini. Mereka menggerak-gerakkan tangannya tanpa ada keperluan. Melihat itu, dan Nabi SAW melihat itu tidak sedang sholat. Tapi para sahabat mungkin sedang sholat sunnah. Di dalam sholat sunnahnya tangannya tidak cicing, tidak mau diam. Berkatalah Rasul SAW, "Ma yarakum rafi'i aydikum ka'annaha adzabu khayli syums uskunu fis shalah." Kenapa aku melihat kalian menggerak-gerakkan kedua tangan kalian seperti apa bahasa Indonesia? Seperti ekor anak kuda yang sedang kumincir. Kumincir non bahasa Indonesia. Yang kecil terus digerak-gerakkan si buntutnya ke sana kemari, tanpa ada keperluan, sekedar melatih menggerakkan saja. Nah, jadi seperti buntut kuda yang selalu bergerak-gerak. Kenapa aku melihat kalian menggerak-gerakkan tangan-tangan kalian di dalam sholat seperti ekor kuda yang digerakkan? Uskunu fis shalah, maka tenanglah kalian di dalam sholat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim berupa teguran Nabi SAW kepada orang yang menggerakkan tangan secara iseng. Wa fi hadzal hadits al-amru bis-sukun fi shalah wal khusyu' fiha wal iqbal 'alaiha. Di dalam hadis ini terkandung perintah untuk tenang di dalam sholat, khusyuk dan fokus ketika sholat. Salah satu di antara bukti dari kekhusyuan adalah si tangannya itu atau seluruh anggota badannya tidak bergerak. Karena si anggota badan ini mengikuti kondisi hati. Kalau hati ini khusyuk, tenang, akan diikuti ketenangan dan kehusyuannya oleh seluruh anggota badannya.
Sebagaimana seorang ulama namanya Sa'id bin Al-Musayyib. Dia melihat ada orang yang sholatnya nggak mau diam. Bergerak-gerak. Kata beliau, "Lau khasha'a hadzal qalbi, lau khasha'a hadzal qalbu, la khasha'a jawarihu. Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihu." Kalau hati orang ini khusyuk, maka akan khusyuk pula lah seluruh anggota badannya. Ini bukan hadis, bukan dari Nabi SAW. Kalau toh mau dianggap hadis yang maqtu, terputus, karena sampai kepada tabi'in. Namanya Sa'id bin Al-Musayyib. Yang kata Imam Ibnu Katsir, kana a'laman nas fi zamani. Sa'id bin Al-Musayyib adalah orang yang paling berilmu pada zamannya. Nah, makanya selalu menjadi rujukan pendapat-pendapatnya. Maka ketika beliau melihat ada seorang yang sedang sholat lalu tidak mau diam, selalu bergerak, beliau menyatakan, "Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihu." Seandainya hati orang ini khusyuk, niscaya akan khusyuk pula seluruh anggota badannya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, khusyuk semakna dengan khudu. Bedanya kalau khusyuk adalah tunduknya hati dan pandangan. Pandangan melihat ke bawah. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Khasyi'atan absaruhum. Pandangan-pandangan mereka khusyuk. Orang pada hari kiamat, orang-orang kafir, orang durhaka. Tunduk, cineluk, siga buuk, menang mabuk. Tahu buuk? Buuk itu burung hantu. Mabuk artinya dibabuk, dipukul. Siga buuk, menang mabuk artinya kayak burung hantu habis dipukul, ngeluk begini. Gitu merenya burung hantu kalau dipukul. Tapi artinya ini peribahasa. Jadi ngeluk, tungkul, melihat ke bawah. Itu khusyuk. Makanya para sahabat dahulu ketika sholat suka menengadah. Melihat ke langit. Ketika turun ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Sungguh berbahagia orang-orang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Serentak para sahabat seluruhnya menundukkan pandangan-pandangan mereka ke tempat sujud. Karena mereka memahami salah satu makna khusyuk adalah tunduknya pandangan ke bawah dan tunduknya hati. Nah, khusyuk melahirkan sikap khudu. Kalau khusyuk tunduknya pandangan dan hati. Kalau khudu adalah tunduknya seluruh anggota badan. Karena anggota badan akan mengikuti kondisi hati. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wahyal qalb. Ingat, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik, baiklah seluruh anggota badan. Bila rusak, rusak pula seluruh anggota badan. Ingat, segumpal daging ini adalah hati. Kalau hati baik, seluruh amal yang dilakukan anggota badannya akan baik. Karena anggota badan hanya bergerak mengikuti perintah hati. Hati memerintahkan baru bergerak. Kalau hatinya baik akan memerintahkan mengamalkan yang baik.
Kalau hatinya rusak akan memerintahkan melakukan perbuatan yang buruk. Termasuk kalau hatinya rusak ketika sholat, hatinya ingat ini, ingat itu. Tidak fokus kepada bacaan, badannya pun akan bergerak secara iseng. Oleh karena itulah maka kekhusyuan hati seseorang dalam sholat terefleksikan dalam bentuk ketenangan seluruh anggota badan. Makanya para ulama zaman dahulu ketika digambarkan tentang kekhusyuan mereka, kalau mereka sholat ibarat tiang yang ditancapkan dari awal sampai akhir tidak bergerak sedikit pun. Karena seluruh anggota badannya mengikuti kondisi hati. Hatinya tenang, seluruh anggota badannya pun adalah tenang. Oleh karena itulah maka termasuk kesalahan adalah bergerak secara iseng. Di antara kalian ini ada yang suka begitu. Saya pernah sholat di samping anak santri yang kayak gitu. Ini banyak bergerak. Kitanya juga jadi keganggunya sareksek. Iseng itu. Kadang nafasnya itu ngarahu, garo-garo. Barinya teu-atel. Ya. Terus gerak-gerak begitu. Nah dalam hati itu nanti habis sholat mau dinasihati nih anak. Lupa setelah salam lupa. Sampai sekarang belum tuh. Lupa lagi siapa. Tapi ada satu yang ingat ya. Nanti akan di ini. Dua lah yang ingat ya. Tapi ada yang melihat begitu. Tuh sering tuh. Apa jalannya? Kayak tuduh kan. Termasuk di antara kesalahan salat kata mu'alif wa min akhta'il musallina fi halati wuqufihim baina yadaini rabbihim al-ajalatul zaidah fi qira'atil fatihah wa adamu itqanihim laha 'ala al-wajhi as-sahih bi isqati ba'dil huruf أو بلحنهم الجلي تارة والخفي تارة أخرى وسيأتيك تفسير ذلك في مبحث جماع أخطاء المصلين في صلاة الجماعة insyaallah. Termasuk di antara kesalahan orang dalam sholat ketika berdiri di hadapan Allah adalah terburu-buru di dalam membaca surah Al-Fatihah sehingga tidak mutqin, tidak sempurna bacaannya sesuai dengan kaidah membaca tajwid makhrajnya. Kadang dia melewatkan satu huruf atau kadang dengan aksen yang bacaan yang samar gitu ya, tafsil atau rincian. Dari kesalahan ini nanti akan diterangkan di dalam kesalahan imam. Di dalam sholat berjamaah. Kalian ini kan calon-calon imam. Nanti akan lebih ditekankan kesalahan-kesalahan di dalam sholat berjamaah. Ada yang berupa kesalahan sang imam. Ada yang berupa kesalahan sang makmum. Imam benar, makmum salah. Ada imam salah. Terutama dalam bacaan. Nah, ingat sebagai imam nanti lihat. Atau kalian sendiri mungkin merasakan. Imam akan menjadi pusat perhatian makmum. Bagaimana cara sholat imam? Kalau upah imamnya kelihatan lalai di dalam sholat. Dalam arti tidak memperhatikan aspek mutaba'ah sesuai nggak dengan sunnah Nabi SAW. Bagaimana cara angkat tangan, cara sedekap, cara ruku, sujud, duduk gitu ya. Semuanya diperhatikan oleh orang. Kalau kelihatan meremehkan hal itu, hati si makmum jadi rada-rada kurang respeknya kepada imam ini. Tapi kalau kelihatan imam ini sangat memperhatikan fikih sholat.
Akhirnya simpati. Akhirnya lebih tenang, yakin di dalam sholat diimami oleh orang yang seperti ini. Nah, kalian nanti harus memperhatikan tata cara sholat kalian yang benar, terutama di dalam memimpin sholat berjamaah, karena akan menjadi pusat perhatian para makmum, para jamaah ya. Inilah kesalahan pertama yang kita bahas di dalam hari ini. Kesalahan dengan hari-hari berikutnya sudah puluhan tuh. Yaitu banyak bergerak secara iseng. Kedua, jumlatun min akhta'ihim fir ruku' wal qiyam minhu. Ada beberapa kesalahan orang yang sholat ketika ruku dan bangkit dari ruku. Berkata muallif, yaqau katsiru minal musallin fi majmu'atin mukhalafatin 'inda ar-ruku' wal qiyam bihi wastada'a dzalika at-tanbih 'alaiha la siyama anna ba'dha minha minal arkani wal wajibat. Banyak orang yang sholat terjerumus ke dalam sejumlah kesalahan ketika ruku dan bangkit dari ruku. Dan ini yang menjadi penyebab kita antusias membahasnya. Terutama sebagian dari kesalahan itu berupa rukun atau wajib sholat. Apa saja? Pertama, ada mutakmiril arkan. Tidak melaksanakan beberapa rukun. Apa saja? Yukrahu indal jumhur lil musalli ta'khirul adhkaril masyru'ah fil intiqal min ruknin ila ghairi mahalliha bi ay yukabbiru lirruku ba'da ithmamihi wa yaqul sami'allahu liman hamidah ba'da i'tidalihi li'anna sunnata indahum ta'mirul arkan bi dhikrihi bi ay yabtadi'a bidzikr summa yusra'u birruku awis sujud. Yang dimaksud memakmurkan rukun adalah mengisi setiap gerakan dengan zikir. Setiap gerakan itu ada zikirnya. Nah, ketika perpindahan gerakan, zikirnya itu takbir. Kan ketika berdiri zikirnya apa? Iftitah, Fatihah, surat kalau rakaat pertama. Ketika ruku zikirnya subhana rabbiyal azim. Ketika dari berdiri ke ruku, ketika bergerak zikirnya apa? Takbir. Terus ketika bangkit dari ruku menuju berdiri zikirnya apa? Sami'allahu liman hamid. Pokoknya setiap gerakan nggak ada satupun yang kosong dari zikir di dalam sholat. Membaca zikir setiap gerakan maknanya itu yang disebut memakmurkan setiap rukun sholat. Dimakruhkan menurut jumhur ulama bagi orang yang sholat mengakhirkan zikir yang disyariatkan ketika berpindah dari satu gerakan ke gerakan lain, tapi zikirnya itu tidak pada tempatnya. Bagaimana bentuknya? Seperti takbir untuk ruku setelah rukunya, ketika rukunya sudah dimulai. Padahal ketika dimulai ruku, mestinya bukan takbir. Tapi membaca bacaan ruku subhana rabbiyal azim. Takbirnya itu ketika bergerak. Nah, ada orang yang ketika bergerak tidak takbir, setelah ruku baru takbir. Allahu Akbar. Lalu setelah ruku barulah dia membaca subhana rabbiyal azim.
Jadi ketika ruku dia membaca 2 zikir, ya takbir, ya subhana rabbiyal azim. Dan ketika bergerak tidak berzikir dengan takbir. Ini kesalahan. Jadi takbir adalah zikir ketika apa? Ketika bergerak. Jadi ketika sedang berdiri mau ruku sambil angkat tangan, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu di jalan. Di jalan dari berdiri menuju ruku. Setelah ruku subhana rabbiyal azim. Maka mengakhirkan takbir setelah bergerak ketika ruku ini kesalahan. Karena membaca zikir bukan pada tempatnya. Zikir takbir tempatnya di mana? Ketika bergerak. Ketika ruku zikirnya subhana rabbiyal azim. Jadi ketika setelah berdiri begini, angkat tangan, setelah ruku takbir, Allahu Akbar, terus subhana rabbiyal azim. Jadi dalam ruku dia membaca 2 zikir, takbir dan subhana rabbiyal azim, dan ketika bergerak dia tidak berzikir. Atau demikian pula sami Allahu liman hamidahnya itu tidak dibaca ketika bergerak tapi berdiri dulu, setelah ajeg gitu, tegak, baru sami Allahu liman hamidah. Jadi ketika bangkit dari ruku, zikirnya sami Allahu liman hamidah. Setelah ajeg, Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi sampai akhirnya. Dua zikir itu untuk 2 tempat yang berbeda. Sami Allahu liman hamidah ada zikir ketika bergerak bangkit. Rabbana walakal hamdu itu zikir ketika sedang berdiri. Maka tidak boleh umpamanya pas bangkit dari ruku berdiri dulu, setelah ajak sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Berarti ketika berdiri dia membaca 2 zikir. Ketika bergeraknya tidak membaca zikir. Ini kesalahan. Maka as-sunnatu indahum, sunnahnya menurut jumhur ulama adalah ta'miru rukni bidzikr, memakmurkan setiap gerakan rukun dengan zikir, dengan zikir, bi ayyabtadiya bidzikr summa yusra'u birruku wa bisujud, dengan cara memulai zikir, takbir atau sami Allahu liman hamidah. Kalau takbir Allahu Akbar, kalau sami Allahu liman hamidah disebutnya apa? Tasmi'. Mengatakan sami Allahu liman hamidah. Jadi ingat, takbir adalah zikir ketika berpindah gerakan. Termasuk tasmi', mengatakan sami Allahu liman hamidah adalah zikir ketika berpindah dari gerakan ruku ke gerakan berdiri, i'tidal. Makanya Wa'il bin Hujr menyatakan thumma qala sami Allahu liman hamidah wa rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa min qibaihi wa'tadala. Kemudian beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku. Ketika bangkit dari ruku. Bukan setelah bangkit dari ruku. Qala al-Malikiyah, berkata ulama-ulama Malikiyah, inna dzalika khilaful mandub. Hal tersebut menyelisihi hal yang disunnahkan. Jadi kalau umpamanya zikirnya setelah beres bergerak baru takbir atau baru tasmi', itu menyelisihi hal yang disunnahkan. Itu menurut ulama-ulama Malikiyah. Qultu, aku berkata, kata muallif, kata Syekh Masyhur Hasan Salman, wahris akhil musalli,
ala takbiratil intiqal wa iyyaka an tatahawana fiha aw an tadha'aha fi ghairi mawdi'iha. Bersungguh-sungguhlah wahai saudaraku untuk bertakbir di setiap perpindahan gerakan. Dan jauhi, jangan sampai kalian lalai atau meletakkan zikir bukan pada tempatnya. Seperti takbir setelah bergeraknya selesai. Baru takbirnya ketika sudah melakukan gerakan lain. Maka ini tidak boleh. Ya. Berkata Al-Hanabilah, pengikut madhab Imam Ahmad bin Hanbal, innahu mubtilun dis-shalah in ta'ammadahu. Hal itu bisa membatalkan salat kalau disengaja. Wa yajibu alaihi sujudus sahwi in fa'alaha sahiyan. Dan wajib orang itu sujud sahwi kalau melakukannya karena lupa, karena lalai. Lianna ta'mirul arkan bidzikr wajibun indahum, karena memakmurkan rukun dengan zikir itu wajib menurut mereka. Ini pendapat yang berbeda di kalangan para ulama mazhab. Mana yang rajih? Yang rajih adalah apa yang dikatakan oleh Hanabilah. Idh udda hadhi takbirat minas sunan. Yunafi amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musi salatahu biha. Karena ini dianggap takbir-takbir ini oleh orang yang melakukan itu sebagai sunnah, padahal takbir itu wajib. Maka sebagai makmum hati-hati kalian. Kadang-kadang ketika imam takbir Allahu Akbar, makmum itu tidak ikut takbir tapi langsung berpindah gerakan. Ketika umpama sedang berdiri mau ruku, Allahu Akbar, hanya langsung tidak takbir. Mudah-mudahan sih, sebab saya sering ketika sholat tidak mendengar kiri kanan saya takbir. Kadang ada yang takbir ngaharewas, kadang yang terdengar. Nah, ada yang tidak terdengar. Saya berharap mudah-mudahan si bibirnya bergerak takbir, walaupun tidak terdengar. Asal ada gerakan bibir nggak masalah. Tapi ingat, takbirlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makmum juga takbir. Jadi jangan sampai tidak takbir. Nah, hal ini menyelisihi perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang sholatnya salah, seperti riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, hadis dari Rifa'ah bin Rafi, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang sholat sunat. Setelah itu orang itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu kembali lagi, sholat lagi karena kamu belum sholat. Orang itu sholat lagi. Saya beres sholat, datang lagi. Kata Nabi SAW, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi, kamu belum sholat. 3 kali. Setelah 3 kali, orang itu menyatakan, wahai Rasulullah, itu sholat saya terbaik. Ajari saya. Terbaiknya aja masih salah. Nah, ternyata lalu Nabi SAW mengajari, dan salah satu yang diajari takbir dalam setiap gerakan. Dan ini menunjukkan bertakbir di setiap gerakan itu adalah wajib hukumnya. Berkata Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nail Autar, juga dalam kitab As-Sailul Jarar, bahwa asalnya seluruh perkara yang diterangkan dalam hadis orang yang salatnya salah tadi, lalu oleh Nabi diajari, itu hukumnya wajib. Dan Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar menyatakan anna hadhihi takbirat mimma jaa bihi fi ba'd riwayat thumma nasya dzalika fi sail.
Kata Imam Asy-Syaukani bahwa takbir-takbir ini termasuk perkara yang memang disebutkan dalam riwayat tadi. Dalam kitab Nailul Autar. Tapi dalam kitab As-Sailul Jarr mungkin beliau lupa mencantumkannya. Oleh karena itulah maka Maha Suci Allah yang tidak pernah sesat ataupun lupa. Dan Imam Ahmad pun telah berpendapat tentang wajibnya takbir-takbir tadi, termasuk Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab juga menukil pendapat Imam Ahmad tadi dan berhujjah dengan hadis yang tadi dikemukakan, dan inilah pendapat Imam An-Nawawi. Beliau berkata, daliluna ala Ahmad hadis al-musi salatahu fa inna an-nabiyya sallallahu lam ya'murhu bi takbiratul intiqal wa amaruhu bi takbiratul ihram falam yatanabbah li riwayati Abi Daud wa ghairihi. Dalil kami, kata Imam An-Nawawi, ketika beliau menyatakan dalil kami terhadap Imam Ahmad adalah hadis orang yang sholatnya salah tadi. Menyatakan Nabi SAW tidak memerintahkan orang itu untuk takbir-takbir intiqal. Hanya memerintahkan untuk takbiratul ihram. Kata Syekh Masyhur, beliau kurang memperhatikan riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya ini. Padahal hadis tentang takbir-takbir ini ada diterangkan dalam banyak hadis. Di antaranya nih hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbiru hina yaqum, thumma yukabbiru hina yarka'. ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد فإن بعض الرواة ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها hatta yaqdiyaha wa yukabbiru hina yakum minan thintaini ba'dal julus." Kata Abu Hurairah, Rasul SAW apabila beliau berdiri sholat, beliau takbir ketika berdiri, kemudian takbir ketika ruku, kemudian berkata Sami Allahu liman hamidah ketika mengangkat tulang punggungnya dari ruku, kemudian berkata ketika berdiri, Rabbana lakal hamdu. Dalam riwayat lain, Rabbana walakal hamdu. Pakai huruf waw. Rabbana lakal hamdu. Dalam riwayat lain, Rabbana walakal hamdu. Dua-duanya boleh. Kemudian bertakbir ketika tersungkur sujud. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Kemudian bertakbir ketika akan sujud. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua kali. Kemudian beliau melakukan semua itu dalam semua sholatnya sampai selesai. Dan beliau pun bertakbir ketika berdiri dari rakaat kedua setelah duduk. Ketika tahiyat awal. Jadi ini semuanya menunjukkan takbir-takbir tersebut wajib dan dilakukan ketika bergerak. Jadi salah satu kesalahan orang yang sholat adalah mengakhirkan takbir setelah selesai bergerak dan dibaca ketika sudah melakukan gerakan selanjutnya. Jadi kapan anak-anak dibacanya takbir? Ketika bergerak, jangan diakhirkan, ya. Atau juga jangan diawalkan. Jadi ketika masih berdiri mau ruku, Allahu Akbar. Nah pas bergeraknya tidak takbir.
Berarti ketika bergerak dia tidak berzikir, ketika berdiri dia melakukan zikir plus takbir, salah. Jadi lakukan Allahu Akbar sambil bergerak ya. Terus sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah ketika bergerak. Jangan sampai ruku dulu terus bangkit setelah ajak berdiri sami Allahu liman hamidah, ini keliru ya. Jadi setiap pergantian gerakan ada zikir berupa takbir kecuali bangkit dari ruku, tasmi, dan setiap gerakan yang kita lakukan dalam sholat selalu ada zikirnya. Cukup ya 2 kesalahan saja yang kita jelaskan untuk hari ini. Insya Allah kesalahan lain kita akan bahas di Jumat yang akan datang. Cukup sampai di sini dan kita buka sesi tanya jawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Karena santri hela, cung santri. Mana santri? Itu di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Rafa dari Cinambo. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz dan keluarga dan seluruh umat muslimin. Amin. Saya izin bertanya, apakah memegang mushaf saat sholat, saat menjadi makmum itu mengurangi pahala sholat atau tidak? Udah? Iya, boleh nggak membaca mushaf ketika sholat? Baik sebagai imam, atau sebagai makmum, atau sholat sendirian. Kalau sholat fardu, jangan. Adapun sholat sunat, ya dibolehkan. Nanti akan dibahas pula di sini sebenarnya. Ada babnya. Umpamanya pada waktu tarawih, ingin panjang tapi hafalan terbatas. Akhirnya sambil memegang mushaf, boleh? Boleh. Makmum boleh? Boleh. Umpamanya tahu nih, imam ini biasanya sholat tarawih ini nyambung terus. Kemarin surat ini dari ayat sekian sampai ayat sekian. Apa sih sekarang lanjutannya? Kita siapkan. Boleh? Boleh untuk makmum. Termasuk untuk sendiri, boleh? Boleh. Umpamanya tahajud di rumah. Ingin panjang. Tapi hafalannya terbatas. Kul hudai. Kalau mengandalkan hafalan. Kalau ingin lama. Akhirnya buka mushaf. Boleh? Boleh. Termasuk dibolehkan melakukan gerakan yang dibutuhkan. Seperti menutup dan membuka. Kan ketika akan ruku pasti menutup dan disimpan kan. Ketika bangkit lagi, ngambil lagi dan dibuka lagi. Itu dibutuhkan? Ya dibutuhkan. Terus termasuk membuka halaman ke halaman berikutnya. Dibolehkan. Asal itu lakukan di dalam sholat sunat saja. Adapun ketika sholat fardu, sholat subuh mau panjang nih imam. Akhirnya buka mushaf, maka jangan. Ya, jadi bolehkan hanya dalam sholat sunat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi santri lain? Terus sana tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Naufal dari Ngamprah. Anda menanya apa hukumnya makmum mendahului gerakan imam? Ya, Novel dari Ngamprah. Apa hukumnya makmum mendahului gerakan imam? Haram, tidak boleh. Dan itu bisa membatalkan sholatnya. Apabila dilakukan secara sengaja dan tahu. Tidak boleh
mendahului gerakan imam. Jangankan mendahului, menyamai aja tidak boleh. Jangankan menyamai, nuturkan sebelum imam sempurna ke gerakan berikutnya juga tidak boleh. Jadi ketika imam terutama bangkit dari sujud, menuju berdiri kan lamanya. Allah, baru saja Allah baru bergerak, si makmum sudah bergerak bangkit. Ini enggak boleh. Atau dari berdiri ke sujud. Allahu Akbar. Sebelum si imam meletakkan keningnya di tempat sujud, makmum tidak boleh dulu bergerak. Ketika imam baru di tengah jalan, baru nungging, si makmum sudah gerak, nggak boleh. Itu aja tidak boleh. Apalagi mendahului, maka tidak boleh sama sekali. Nanti itu akan dibahas secara rinci dan detail dalam bab kesalahan makmum dalam salat berjamaah. Pernah kan saya cerita tentang ancaman Nabi SAW. Jangan kalian mendahului imam ketika bangkit dari ruku. Kalau tidak, Allah akan merubah wajah kalian jadi wajah khimar. Khimar itu apa? Keledai. Nah, ada kisah nanti diceritakan di sini. Ada seorang ulama besar, ngajar, muridnya banyak. Tapi wajahnya ditutup dengan sorbannya. Jadi orang nggak tahu wajahnya gimana, hanya suara. Ada seorang murid penasaran, ikutin dia sampai ke rumah setelah ngajar, minta izin masuk, diizinkan, lalu berkata, boleh nggak saya lihat wajahmu? Karena sudah lama belajar, tapi nggak tahu wajah. Gimana nanti kalau ketemu di jalan? Kamu akan kaget. Kenapa kaget? Jangan. Kekeh. Akhirnya dibuka. Benar kaget. Wajahnya seperti wajah himar. Yaitu apa? Keledai. Lalu dia cerita. Dulu saya orang yang suka melecehkan sunnah. Ketika mendengar hadis, jangan dahului imam. Atau Allah akan merubah wajah kalian menjadi wajah himar. Saya nggak percaya. Saya sengaja dahului imam. Imam baru sami Allah gitu. Saya sudah duluan bangkit. Gitu, sengaja. Karena melecehkan sunnah. Nggak percaya kepada hadis Nabi SAW. Ketika pulang, seluruh keluarga saya menjerit. Kenapa? Ketika bercermin ternyata wajah saya sudah berubah menjadi wajah khimar. Sejak saat itu saya nangis. Taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menebusnya saya belajar hadis. Dengan sungguh-sungguh sampai berhasil menguasai hadis, fiqih, akhirnya mengajar. Tapi ini belum berubah nih. Makanya selama mengajar ditutup wajahnya. Nah, ini hukuman di dunia sebelum di akhirat, ya. Jadi haram hukumnya mendahului gerakan imam. Allahu a'lam. Ada lagi tadi itu? Qazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Qazi namanya siapa? Qazi dari Cimahi. Tat, izin bertanya, kapan kita membaca surat Al-Fatihah saat sholat berjamaah yang dikeraskan? Apakah saat imam membaca surat Al-Fatihah atau setelah imam baca Al-Fatihah? Iya, ini pertanyaan umumnya berkaitan dengan sholat berjamaah. Padahal kita masih membahas sholat infirad. Tapi takhirul bayan al-waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan di luar waktu yang dibutuhkan tidak boleh. Butuhnya sekarang, nanti aja minggu depan dijawab. Padahal butuh sekarang. Mau diamalkan sekarang.
boleh kapan membaca Al-Fatihah? Ketika sholat maghrib, isya, subuh, jumatan gitu yang dijaharkan. Ulama ikhtilaf dalam masalah ini. Ada yang menyatakan mengikuti ayat per ayat. Ketika imam mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, itu kan ada jeda. Kita juga membaca Alhamdulillahirabbil alamin, tapi sir Ar-Rahmanir-Rahim, ikuti Ar-Rahmanir-Rahim sampai akhir. Itu yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan sama sekali tidak membaca Al-Fatihah, tapi regepkan, dihayati. Bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi ada gerakan lisan, kalau yang ini tidak ada gerakan lisan. Tapi dihayati setiap ayat demi ayat. Berdasarkan keumuman ayat, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran kepada kalian, diam dan dengar agar kalian dapat rahmat. Para ulama ahli tafsir menyatakan ini untuk sholat. Ketika dibacakan Quran oleh imam, diam dan dengarkan agar kalian dapat rahmat, bukan baca-baca. Nah, oleh karena itu, maka dia tidak membaca. Bukankah Fatihah itu wajib akan rukun? Iya, tapi sudah tercover oleh bacaan imam. Qiraatul imam li qiraatil ma'mum. Bacaan imam juga mencakup untuk bacaan makmum. Jadi sudah tercakup. Jangankan menghayati bacaan imam. Andai makmum masbuk karena ada uzur, masuk ketika imam baca surat, Al-Fatihahnya enggak kebagian, tetap dia dapat rakaat tersebut. Walaupun Fatihahnya tidak kebagian. Berdasarkan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Bahkan Abu Bakrah ini surat juga enggak kebagian. Abu Bakrah masuk ke masjid di saat Nabi SAW dan para sahabat sedang ruku. Pas di pintu sedang pada ruku, langsung takbir di pintu. Allahu Akbar, lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Kebayangkan? Sambil ruku sambil berjalan. Selesai salat, Nabi bertanya, siapa yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasulullah, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh orang itu menambah lagi satu rakaat, tidak. Menunjukkan itu rakaat dapat. Adapun perkataan jangan kamu ulang menunjukkan nggak boleh berjalan sambil ruku. Tapi rakaat itu tetap dapat. Walaupun nggak dapat Fatihah, nggak dapat surat, nggak dapat berdiri, hanya ruku. Dapat satu rakaat. Faman adrakar ruku faqad adrakar rakaat. Siapa orang yang memperoleh ruku, dia dapat rakaat itu. Nah, makanya berdasarkan hal itu, makmum tidak membaca. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ini juga yang dipegang oleh Syekh Fauzan, Saleh Fauzan, hafizahullah. Makmum membaca setelah imam membaca Al-Fatihah. Ada jeda semampunya. Berupaya membaca Al-Fatihah setelah waladhdallin amin sebelum imam membaca surat, baca. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW salat, di belakang terdengar kekucusan, ada yang baca-baca. Kata Nabi SAW, siapa yang menandingi bacaanku dalam salat? Saya ya Rasulullah. La taqra syai'an illa fatihatul kitab. Jangan kamu baca apa-apa kecuali surah Al-Fatihah. Kapan dibacanya? Saleh Fauzan memilih jeda antara bacaan Fatihah dengan surat. Itu dibaca. Tentu saja cepat. Karena apa? Karena itu jeda yang sangat sebentar. Kadang imam ada yang tidak ada jeda. Waladhdallin amin langsung ke surat lagi.
Makanya di Madinah kalau imamnya Syekh Hudzaifi hafizahullah, setelah waladhdallin amin, sebelum baca surat agak lama kita sempat baca Fatihah. Wallahu alam apa beliau sengaja memberi waktu kepada makmum untuk baca Fatihah. Jadi setelah amin beliau lama. Kita sempat baca Fatihah. Setelah Fatihah tamat juga masih belum baca surat. Tapi imam yang lain tidak selama itu. Tapi ada jeda tetap. Ya. Nah, apabila ada jeda itu baca. Apabila tidak ada jeda itu, umpamanya sebelum tamat membaca Al-Fatihah sudah memulai membaca surat, sudah berhenti bacaan kita. Karena mendengar bacaan imam disepakati kewajibannya, adapun membaca surah Al-Fatihah bagi makmum diikhtilafkan kewajibannya. Kalau saya pribadi seperti yang dikatakan Syekh Shalih Al-Fauzan, kalau umpama setelah imam amin ada jeda, saya baca Fatihah secara cepat tanpa melewatkan huruf tajwid dan makhrajnya. Baca. Kalau umpama imam keburu membaca surah, saya berhenti bacaan walaupun belum selesai. Dengan keyakinan bacaan imam sudah mencakup bacaan makmum. Wallahu a'lam. Terakhir, Cung. Ada bonus. Oh itu tuh, sob. Make. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rizky dari Bekasi. Kenapa sedekap orang meninggal sama sedekap orang sholat sama? Rizky dari Bekasi. Kenapa sedekap orang yang meninggal sama dengan orang yang sholat? Iya gitu. Iya, pertama untuk orang yang meninggal tidak harus disedekapkan. Sebab tidak ada nas, tidak ada dalil bahwa yang meninggal ketika dikafani disedekapkan. Tidak. Boleh di samping, boleh saja di samping, tidak ada larangan. Boleh begini, tidak ada larangan juga. Jadi tidak harus sama. Tidak ada dalil bahwa tangan si mayat harus sedekap ketika dikafani. Nah, mungkin wallahu a'lam bishawab. Sedekap adalah sikap orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Beribadah ketika berdiri itu dalam posisi sedekap. Makanya dalam sholat ketika berdiri sedekap. Sebagian ulama juga sedekap ketika bangkit dari ruku. Karena dalam sholat nggak ada gerakan iseng. Seperti di luar sholat. Kalau di luar sholat isengnya itu kan ke bawah. Dalam arti ini posisi yang belum sholat ke bawah. Pas mulai sholat takbir baru. Termasuk ba'da ruku, pas i'tidal, itu sikap yang masih beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak boleh dalam posisi seperti di luar sholat ke bawah. Apalagi sebagian orang ketika sami Allahu liman hamidah, si kedua tangan teh ayun-ayunannya ada, itu iseng. Ada lagi yang disimpannya agak ke belakang pantatnya. Itu juga sikap yang iseng, bukan sikap orang yang beribadah ketika berdiri. Itu yang ditekan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Bahwa berdiri ketika sholat adalah posisi ibadah kepada Allah. Dan itu harus sedekap walaupun ba'da ruku ketika i'tidal. Nah, karena itu orang yang mau meninggal itu mau menghadap Allah. Lebih utama dalam posisi ketika dia beribadah. Maka dibeginikan. Tapi tidak harus.
Dibolehkan di pinggir, di kiri kanan, dibolehkan. Tidak ada masalah, tidak ada larangan. Dan tidak ada dalil bahwa harus sedekap yang disasarkan kepada hadis yang sahih, tidak ada ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.